Jadi mau di mandinya, mau di proses ngembunnya, mau di proses penjemurannya, mau di proses saunanya, semuanya itu kalau umpamanya kita salah dalam penerapannya, kita tidak akan mendapatkan hasil yang seperti kita inginkan. Karena memang dalam semua proses itu, semuanya itu butuh teknik dan juga penerapan yang sesuai dengan yang memang dibutuhkan oleh burung. Dan kita harus tahu dulu burung kita itu inginnya itu dijemurnya berapa menit, terus proses mandinya itu dalam waktu 1 minggu berapa kali. Proses penjemurannya itu harus dilakukan pada waktu siang hari atau pada pagi hari. Jadi untuk teman-teman yang pada saat ini bingung bagaimana untuk menerapkan teknik perawatan burung murai, silahkan tonton videonya sampai akhir video. Karena memang kita di sini akan membahas tentang bagaimana cara perawatan kita, penerapan kita terhadap burung kita, supaya apa yang memang kita terapkan terhadap burung, dari mulai proses pengembunannya, proses penjemurannya, proses pemandiannya, dan proses saunanya, itu tepat sasaran. Dan jangan lama-lama lagi, kita harus bahas tuntas tentang perawatan ini, supaya teman-teman tidak terlalu lama menunggunya. Oke, yang pertama adalah proses pengembunan. Nah, di sini proses pengembunan itu jangan sampai kita melakukan proses pengembunan itu di waktu malam hari, ketika kita ingin mendapatkan burung kita untuk meningkatkan birahinya. Karena dari proses pengembunan di malam hari itu akan meredam daripada birahi si burung. Bukannya meningkat, tetapi ini burung nantinya malah akan menjadi turun birahinya. Nah, terus bagaimana supaya kita mendapatkan birahi burung? Yaitu kita lakukan penjemuran pada waktu pagi hari. Pada waktu pagi hari kita embun burung pada sekitar jam 5 pagi. Nah, setelah pengembunan pun itu harus dilakukan dengan proses yang konsisten. Karena apa yang kita lakukan terhadap burung itu memang harus benar-benar konsisten dan terprogram. Jadi jangan sampai kita sedang menginginkan burung kita supaya gacor, kita melakukan perawatannya itu semau kita. Nah, setelah kita lakukan proses pengembunan, itu burung diusahakan langsung terkena sinar matahari ketika matahari waktu itu baru terbit, sehingga burung akan merasa nyaman ketika pagi hari itu udara segar, lalu mendapatkan sinar matahari yang segar pula. Oke, yang selanjutnya adalah proses mandi. Nah, untuk proses mandi, di sini teman-teman jangan sampai kayak seperti teman saya yang bilang ke saya kalau umpamanya burungnya tidak mau mandi, dia itu lakukan proses mandi dengan cara disemprot. Itu jangan dilakukan sama teman-teman di rumah, karena memang proses tersebut itu merusak daripada mental burung dan perlakuan burung. Karena ketika burung yang kita pelihara ini sedang tidak mau mandi, kita lakukan proses mandi dengan cara dipaksa, yaitu dengan cara disemprot. Jadi usahakan ketika kita memandikan burung itu, kita harus memandikannya di dalam keramba. Karena nanti burung akan mandi dengan sendirinya, dan itu akan menyehatkan daripada burung dan juga akan meningkatkan daripada emosi dan juga birahi burung. Dan yang selanjutnya adalah proses penjemuran. Nah, di sini proses jemuran itu ada yang dijemur secara langsung, yaitu dengan cara kerodongnya dibuka, dan ada juga yang proses jemurannya itu sambil menggunakan kerodong, atau dengan kata lainnya itu sauna. Nah, untuk teman-teman di rumah, untuk proses sauna dan juga proses penjemuran, ini semuanya wajib dilakukan. Cuma waktunya yang harus kita atur. Jangan sampai kita lakukan penjemuran setiap hari, saunanya juga setiap hari. Itu jangan seperti itu. Jadi lakukan untuk sauna burung yang masih muda itu dilakukan cukup dalam 1 minggu itu 2 kali. Itu untuk burung murai muda. Burung murai muda itu yang kita sebut yaitu burung pastol dan juga burung yang lepas pastol. Ketika kita mempunyai burung yang sudah dewasa, proses sauna itu bisa kita lakukan dalam 1 minggu itu sebanyak 3 kali. Jadi lakukan proses sauna dalam 1 minggu sebanyak 3 kali. Untuk durasi waktunya, untuk burung yang masih muda, itu durasinya cukup 30 menit saja dilakukan proses sauna.
Dan ketika burungnya sudah dewasa, sauna bisa dilakukan maksimal sampai 1 jam. Jadi kita bisa menerapkan apa yang kita terapkan ke burung itu. Kita harus tahu dulu burung kita, apakah burung kita masih muda atau sudah tua. Karena memang betul untuk merawat burung itu dari burung yang satu dengan burung yang lainnya itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, ketika kita merawat burung, itu usahakan sangkar burung itu harus selalu bersih. Jadi jangan sampai kotoran menumpuk sampai 2-3 hari. Usahakan kotoran itu dibersihkan setiap hari, itu minimal. Bagusnya dibersihkan setiap pagi dan juga sore hari. Karena nanti dari kotoran tersebut akan timbul jamur yang nanti akan terhirup oleh burung, sehingga nanti si burung akan menjadi sakit. Nah, jadi teman-teman jangan dulu salahin burungnya kalau burungnya itu darahnya bukan darah bagus, bukan turunan bagus, bukan terah bagus, tapi kita harus lihat dulu apa yang sudah kita lakukan terhadap burung. Karena memang burung murai itu sejatinya adalah burung petarung, yang mana ketika burung itu memang benar-benar sehat, burung tersebut akan gacor, akan mengeluarkan bunyi yang sangat luar biasa sekali. Nah, jadi PR buat kita itu bagaimana cara kita untuk merawat burung kita supaya burung kita ini menjadi sehat. Oke, untuk yang selanjutnya adalah proses pemberian pakan. Nah, di sini untuk proses pemberian pakan itu juga tergantung daripada umur burung kita dan juga tergantung daripada kebiasaan yang memang sudah kita lakukan terhadap burung. Dan ketika kita sudah terlalu over memberikan apa yang kita setel seperti jangkriknya, seperti ulat hongkongnya, seperti krotonya, dan yang lain-lainnya, itu jangan sampai kita terus menjadi lebih over lagi. Dan saran saya, untuk burung yang seperti itu harus dinetralkan kembali. Dinetralkan kembali yaitu dengan cara kita menolkan kembali EF-nya selama 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu kita berikan hanya pur saja tanpa EF, supaya si burung nanti akan terbiasa dengan tidak memakan protein yang tinggi. Nah, nanti teman-teman dalam 1 minggu itu pasti mendapatkan burung yang tidak akan berbunyi. Nah, meskipun tidak akan berbunyi, itu kita jangan kaget karena memang burung tidak memakan protein tinggi. Nah, untuk minggu yang selanjutnya baru kita lakukan setel ulang, yaitu dengan pemberian jangkrik dan juga ulat hongkong ataupun kroto dengan pemberian yang wajar-wajar saja. Untuk jumlah atau banyak kita memberikan jangkrik dalam 1 kali pemberian itu dalam kata wajar itu dari 10 ekor ke bawah itu masih kita anggap wajar. Dan untuk pemberian krotonya dalam 1 minggu itu 2 kali pemberian itu masih wajar. Dan juga untuk pemberian ulat hongkongnya dalam 1 minggu itu cukup 1 kali kita memberikan ulat hongkong sebanyak maksimal 10 ekor. Dan untuk teman-teman semua di rumah, kalau umpamanya mendapatkan burung yang memang benar-benar terlalu emosi dan juga terlalu birahi, dengan gelagat burung itu akan matung, akan ngembang bulu, ataupun ketika kita sandingkan dengan burung yang lain atau kita lombakan, maka burung itu akan nabrak-nabrak jeruji, nabrak-nabrak sangkar. Nah, itu daripada gelagat burung yang memang over birahi dan juga over emosi. Nah, ketika kita mendapatkan burung yang seperti itu pula, kita harus lakukan seperti yang tadi saya katakan, yaitu kita mengestar ulang pemberian pakannya. Dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan burung kita yaitu 0 birahi dan juga 0 emosi, berarti PR kita itu harus meningkatkan daripada emosi dan juga birahinya. Dengan cara kita memberikan EF yang tadinya umpamanya kita berikan tadinya 4 itu menjadi 6. Yang tadinya 6 itu menjadi 8. Nah, jadi kita itu jangan terpaku terhadap jumlah daripada yang kita berikan. Jangan sampai teman-teman itu menanyakan, Bang, untuk meningkatkan emosi birahi burung murai itu jangkriknya harus berapa ekor? Nah, pertanyaan itu memang betul. Tapi ketika kita tidak tahu daripada keseharian teman-teman memberikan jangkrik terhadap burungnya, itu malah akan salah. Umpamanya teman-teman biasanya kasih 10, terus teman-teman ingin meningkatkan birahinya,
terus menanyakan kepada saya berapa ekor, pasti saya akan jawab 8 ekor. Karena memang kebiasaan saya itu setiap harinya, setiap kali pemberiannya itu hanya 6 ekor saja. Itu adalah batas daripada batas maksimal yang biasa saya lakukan. Nah, untuk teman-teman yang kesehariannya setiap kali memberikan burung itu jangkrik hanya 10 ekor dan ingin meningkatkan daripada birahi ataupun emosinya, otomatis teman-teman harus meningkatkan juga jumlah dari pemberiannya. Karena memang tujuan kita untuk meningkatkan emosi dan juga birahinya. Cuma di sini ketika kita sudah terlalu banyak memberikan jangkrik ataupun kroto, itu kita jangan tinggalkan yang namanya penjemuran. Karena kita memelihara burung itu di dalam sangkar. Itu burung diamnya bukan di alam liar, yang meskipun setiap waktu memakan serangga, setiap waktu memakan protein yang tinggi, itu tidak akan menjadi kendala terhadap burung. Karena memang burung terus bergerak, terus terbang ke sana kemari, sehingga lemak yang ada di dalam tubuh burung tersebut akan terbakar dengan sendirinya. Nah, ketika kita memelihara burung di dalam sangkar, otomatis kita harus sering lakukan penjemuran dan juga pengumbaran. Tujuannya supaya nanti burung kita itu tidak numpuk lemak. Karena ketika burung kita sudah numpuk lemak, meskipun tidak oper birahi, meskipun tidak oper emosi, itu burung tidak akan bunyi, teman-teman. Yang ada nanti burungnya akan matung, angkat kaki, dan juga meskipun bunyi itu hanya nyericit saja. Ketika teman-teman mendapatkan burung yang seperti itu harus dicek. Kita tiup di bagian dadanya dan juga kita tiup di bagian luburnya. Takutnya nanti pas kita lihat itu burung teman-teman itu sudah lemak atau ngelemak. Karena terlalu banyak memberikan ekstra puding berupa jangkrik, berupa kroto, dan juga ulat hongkong. Dan kita harus rutin setiap hari lakukan penjemuran dan juga lakukan sauna. Jadi ketika kita mendapatkan burung yang sudah seperti itu, kita harus rutin setiap hari lakukan sauna dan juga lakukan penjemuran. Penjemuran dilakukan pada waktu pagi hari, saunanya dilakukan pada waktu siang hari. Oke, teman-teman, mungkin untuk materi pada kesempatan kali ini cukup sekian saja, dan jangan lupa like dan juga subscribe supaya teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.